Shalom saudara, haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kita akan lihat ayat 6 hingga ke 11 dalam bab yang pertama dengan tajuknya Yohanes Pembaptis dan misinya. Mari kita baca dari ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dalam edisi hari ini, kita akan lihat dua soalan. Soalan yang pertama, apakah misi Yohanes Pembaptis dan kenapa misinya penting? Apakah penerapannya bagi kita? Dan yang soalan kedua, apa yang paling tragis yang disebut dalam ayat 9 hingga ke 11? Ya, Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus. Ya, ayat 7 memberitahu bahwa Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang terang itu, ya, tentang terang itu. Dan ayat 7 mengatakan lagi bahwa kesaksiannya sangat penting. Kenapa? Ya, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Maka kesaksian Yohanes Pembaptis adalah untuk membawa orang ramai mengenal Yesus yang adalah terang dan percaya kepada Yesus. Sebab ini kerana dalam ayat 10 dan 11 mengatakan bahwa terang Yesus telah datang di dalam dunia, tetapi manusia tidak mengenal atau menerimanya. Itulah sebabnya Yohanes harus memberitakan tentang kedatangan Yesus. Nah, soalannya, kenapa tidak Yesus sendiri ya yang bersaksi tentang dirinya? Kenapa? Sebab Allah telah menetapkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya dua saksi untuk mengesahkan suatu perkara atau kebenaran. Ya, mesti ada sekurang-kurangnya dua saksi. Nah, nanti dalam bab 5 Injil Yohanes ini, Yesus akan memberitahu tentang 4 kesaksian tentang dirinya. Ya, ada 4 di dalam bab 5 itu. Dan dalam petikan hari ini, kita lihat satu daripada 4 saksi itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, kesaksian Yohanes Pembaptis juga sangat penting untuk mengesahkan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias, anak Allah. Bahwa Yesus adalah penyelamat dunia yang telah datang ke dalam dunia. Haleluya. Nah, saudara, inilah penerapannya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus, begitulah juga kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus. Kita harus memberitakan Injil dan kebenaran Yesus supaya seperti mana ayat 7 berkata tadi, semua orang menjadi percaya. Tuhan boleh menyatakan kuasa-kuasanya. Tuhan boleh menggunakan malaikat-malaikat atau alam sekitar seperti pokok dan haiwan untuk berbicara. Tetapi tidak. Tuhan tetap
tetap menggunakan orang-orang percaya untuk bersaksi. Nah, nanti dalam bab-bab yang akan datang, Yesus akan mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksi yang akan meneruskan pelayanan Yesus. Apabila Yesus kembali ke surga, ya, bila Yesus akan menjanjikan kepada mereka Roh Kudus. Haleluya. Ya, saudara, Roh Kudus akan menolong kita dalam kehidupan sebagai saksi Yesus. Haleluya, kita ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong di dalam pelayanan saksi ini. Ya, seterusnya kita lihat soalan yang kedua, yaitu apa yang tragis yang disebut dalam ayat 9 hingga ke 11. Nah, mari kita baca sekali lagi ayat 9 hingga ke 11 ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya saudara, Yesus telah datang sebagai terang dunia. Dan menurut ayat 9, sebagai terang dunia, Yesus menerangi setiap orang. Ya, yaitu dengan menyelamatkan manusia dari kuasa-kuasa kegelapan yang berdosa dan memberikan mereka hidup yang baru, yang penuh harapan. Namun kita tahu, bukan semua orang yang akan percaya dan menerima Yesus. Ya, ayat 10 mengatakan, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, terang Yesus telah terpancar ke seluruh dunia, ya, sehingga telah menerangi setiap orang, kata ayat 9 tadi. Ya, namun dunia tidak mengenalnya. Ya, saudara, kenapa dunia tidak dapat melihat terang Yesus yang begitu jelas? Ya, ini menunjukkan keadaan hati manusia yang sudah jatuh jauh ke dalam kegelapan dosa. Nah, soalannya sekali lagi, adakah ini bermaksud terang Yesus tidak efektif untuk mengubah hati manusia? Tidak, saudara. Manusia sendiri yang memilih untuk menolak Yesus. Bukannya terang Yesus tidak efektif, tetapi manusia sendiri yang memilih untuk menolak Yesus. Ya, sebab ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi perkara yang paling menyedihkan adalah manusia tahu tentang terang penyelamatan itu, tetapi mereka tidak menerimanya. Mereka tahu, tapi tidak menerimanya. Nah, Tuhan telah memastikan bahwa terang keselamatan telah dipancarkan ke seluruh dunia, ya, supaya manusia dapat diselamatkan. Dan setiap manusia diberi peluang untuk diselamatkan. Ya, ada peluang untuk diselamatkan. Bermaksud manusia juga bertanggung jawab atas peluang ini. Namun, ya, ada manusia yang tidak mau menerima anugerah keselamatan itu, tidak mau terimanya. Kenapa? Yohanes akan memberitahu kita nanti dalam bab 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya saudara, inilah yang paling tragis.
terang telah datang ke dalam dunia. Yesus telah datang kepada milik kepunyaannya. Tapi mereka tidak menerimanya. Sebab mereka telah memilih untuk meneruskan hidup dalam dunia kegelapan yang berdosa. Dan dunia kegelapan inilah yang sedang dikuasai oleh roh-roh penguasa dunia. Yaitu menurut Paulus dalam Efesus 2 ayat 2 adalah roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, mereka ini akan mengikuti jalan dunia ini, ya, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikirannya yang jahat. Saudara, kita tidak perlu mengikuti hidup sebegini. Amin. Kita tidak perlu hidup diikat oleh roh-roh dunia yang menguasai nafsu sehingga ada ketagihan. Yesus telah datang dan telah datang sebagai terang untuk menyelamatkan setiap manusia dari kuasa kegelapan dan memberi terang hidup. Jadi ayat sambungan seterusnya dalam Yohanes 1:12 mengatakan, barang siapa menerimanya diberi kuasa, haleluya, menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bukan lagi jadi hamba dosa, tetapi jadi anak Allah. Anak Allah yang hidup di bawah penguasaan kerajaan Allah. Haleluya. Inilah yang kita akan lihat dalam edisi seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terang-Mu telah datang untuk membebaskan manusia daripada kuasa-kuasa kegelapan dan memberikan kami hidup yang baru. Terang-Mu yang berkuasa melenyapkan segala kegelapan. Dan manusia tidak perlu lagi hidup dalam dunia kegelapan. Haleluya. Kami boleh hidup dalam kemenangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Ya Bapa, pimpinlah kami untuk terus hidup dalam terang-Mu, untuk hidup sebagai anak-anak terang, seperti mana Yesus adalah terang dunia. Bapa, bimbinglah yang lain, yang mendengar, yang masih hidup dalam kegelapan penguasa dunia ini. Ya Bapa, Engkau selamatkanlah mereka dan berikan mereka pelepasan, kemerdekaan. Ya Tuhan, supaya mereka tidak lagi menjadi hamba kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tidak lagi mau hidup dalam ketagihan kepada nafsu kedagingan. Tetapi mereka akan dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus dan hidup dalam kemenangan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.